Hai, tahukah kamu siapakah beliau-beliau ini? Dilansir dari oknews.com, beliau adalah perwakilan Indonesia dalam sidang keamanan PBB pada 1947, berlangsung pada 14 Agustus di New York, Amerika Serikat. Sidang ini diselenggarakan untuk mencari jalan keluar dari konflik militer antara Indonesia dan Belanda. Konflik itu disebabkan oleh Belanda yang melancarkan agresi militer 1 pada 21 Juli 1947. Keputusan Belanda melakukan agresi militer setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Hal itulah yang menjadi latar belakang diselenggarakannya sidang Dewan Keamanan PBB di Amerika Serikat pada 1947. Lalu, siapakah tokoh-tokoh tersebut? Tokoh pertama yang menjadi perwakilan Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB 1947 adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Beliau menjadi pembicara di depan Dewan Keamanan PBB yang menjelaskan tentang perkembangan terkini Indonesia hingga sejarah Nusantara dari zaman Kerajaan Majapahit yang mempunyai hubungan dagang dengan Madagaskar di Afrika Timur. Dalam pidatonya, Syahrir menyampaikan bahwa Belanda tidak membantah atas pelanggaran yang mereka lakukan dalam perjanjian Linggarjati dan justru melayangkan tuduhan tak terbukti pada Indonesia. Keberanian dan ketegasan beliau saat menyampaikan pernyataan membuat Dewan Keamanan PBB terkesan, bahkan mendapat pujian dari media Amerika Serikat seperti New York Herald Tribune. Tokoh selanjutnya yang menemani Syahrir dalam memperjuangkan kedaulatan Indonesia adalah Haji Agus Salim. Pria kelahiran 8 Oktober 1884 ini mengabdikan dirinya dalam usaha diplomasi kemerdekaan Indonesia. Kemampuannya dalam menguasai 7 bahasa mengantarkan Agus Salim menjadi diplomat ulung Indonesia. Pasca kemerdekaan, Agus Salim menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Dia pun mengunjungi negara-negara Timur Tengah untuk mencari dukungan yang mengakui kemerdekaan Indonesia, salah satunya Mesir. Agus Salim berhasil mendapatkan pengakuan Mesir atas kemerdekaan Indonesia melalui perjanjian persahabatan yang ditandatangani oleh dirinya sendiri dengan Perdana Menteri Mesir yaitu Nokrashi Pasha. Setelah melakukan diplomasi dengan negara-negara Arab, Agus Salim diutus dalam sidang Dewan Keamanan PBB 1947 dan berhasil membentuk jejaring dukungan dari para peserta PBB. Yang selanjutnya adalah Soejatmoko. Soejatmoko turut menjadi bagian dalam delegasi Indonesia pada sidang Dewan Keamanan PBB 1947. Dia menjadi anggota delegasi Indonesia termuda dalam sidang tersebut, meskipun tidak memiliki gelar akademik formal. Pria kelahiran Suwah Lunto 10 Januari 1922 ini pernah menjadi rektor Universitas PBB di Tokyo, Jepang dari 1980 hingga 1987. Bahkan, dia juga mendapatkan banyak gelar doktor dari berbagai universitas di dunia. Sebagai seorang pemikir, Soejatmoko selalu memadukan banyak pengetahuan untuk kehidupan manusia. Melalui forum-forum di dalam maupun luar negeri, Soejatmoko mengeluarkan pemikiran-pemikirannya mengenai permasalahan ekonomi, politik, hingga kebudayaan. Nah, selanjutnya adalah Sumitro Djoko-Hadikusumo. Sumitro Djoko-Hadikusumo merupakan tokoh besar ekonomi Indonesia. Sumitro mengenyam pendidikan di negeri Belanda. Sekembalinya ke Indonesia pada awal 1947, Sumitro diangkat menjadi staf Perdana Menteri Sultan Syahrir. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada 1947, Sumitro mengusulkan untuk membentuk Komisi Pengawasan Perdamaian antara Indonesia dan Belanda. Dia juga menuntut Dewan Keamanan PBB untuk menarik tentara Belanda dari Indonesia. Selain upaya diplomasi, pria kelahiran 29 Mei 1917 ini meninggalkan banyak warisan berupa jejak pemikiran bagi bangsa Indonesia. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ini membantu usaha-usaha kecil bermodal lemah dengan sistem kredit pinjaman modal. Tujuan dari sistem ini adalah untuk membangun pengusaha pribumi sehingga mereka dapat menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi nasional.
yang terakhir dan saya terkesan dengan orang ini. Beliau adalah Charles Tambu. Charles Tambu adalah seorang lelaki berdarah Tamil dari orang tua yang merupakan imigran dari Sri Lanka. Akan tetapi, ia sangat bersimpati kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Walau bukan berdarah Indonesia, walau asalnya jauh dari Ceylon sana, Tambu telah membela nama Indonesia di berbagai forum internasional, sejak dari New York sampai New Delhi, sejak dari Bangkok sampai Kuala Lumpur. Simpati Tambu terhadap bangsa Indonesia, sokongan moral, dan pengetahuan yang ia berikan bagi perjuangan bangsa Indonesia telah menggugah hati Presiden Soekarno untuk memberinya paspor Indonesia. Selepas pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949, Tambu ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Konsul Jenderal Indonesia di Manila sampai 1953. Halo semuanya. Ini adalah video pertama saya setelah sekian lama saya tidak mengupload video. Saya harap kalian semua tidak melupakan saya ya. Dan itulah beberapa informasi yang bisa saya berikan. Mungkin ada beberapa kata yang salah. Ya, alasannya cuma satu, karena mulut saya typo. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.